setiap terjadi bencana, banyak narasi yang menyatakan bahwa bencana tersebut merupakan teguran dari Tuhan atas perilaku maksiat yang kita lakukan. Namun konsepsi tentang maksiat itu bias makna pada hal-hal yang sifatnya parsial dan moralitas individu saja, seperti maksiat berjudi, minuman keras, berzina, dan sebagainya. Hal ini menutup diskusi terhadap maksiat struktural yang nyata-nyata menyebabkan bencana seperti deforestasi, pembangunan yang abai lingkungan, dan juga pembangunan yang abai riset tentang tata ruang. Kita akan membahas maksiat dan bencana bersama Mas Ahmad Rizky Umar, atau biasa dipanggil Mas Umar. Beliau adalah seorang mahasiswa PhD di University of Queensland, Australia, dan juga beberapa kali menjadi kontributor Indo Progress. Mas Umar, aku masuk ke pertanyaan pertama. Nah, seperti yang ada di tulisan Mas Umar gitu ya, ada beberapa nas-nas atau ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan bencana, bahwa itu disebabkan oleh maksiat manusia. Bisa dijelasin lebih lanjut, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Acit. Terkait dengan nas-nas Al-Quran, sebenarnya ada sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa bencana itu terjadi karena kerusakan manusia yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Nah, misalkan di satu artikel lain, misalkan saya pernah menulis bahwa kita bisa belajar dari Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 dan 42 misalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Dan Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ini kan sebetulnya salah satu contoh ayat yang kemudian menunjukkan bahwa yang namanya bencana itu disebabkan oleh maksiat yang dilakukan oleh manusia. Ada ayat lain, misalkan Al-Quran surah Al-An'am ayat 65, saya kutip di artikel yang bencana dan maksiat itu, misalkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsu 'alaikum adaban man fawqikum aw min tahta arjulukum aw yalbisakum syi'aw wa yudhiqu ba'dakum ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Di sini di ayat ini misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkanmu dalam golongan-golongan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahami. Nah, ayat ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya meskipun kemudian Allah itu memberikan kita azab, dalam hal ini kita lihat bencana, tapi sebetulnya itu juga terkait dengan yang keganasan yang dilakukan oleh manusia atas bagian lainnya. Nah, ini sangat banyak di ayat-ayat Al-Quran yang sebenarnya sudah menunjukkan bahwa bencana itu terkait dengan tanda kutip maksiat. Nanti mungkin kita bisa diskusikan apa yang dinamakan dengan maksiat di sini. Jadi emang udah ada atau tertulis gitu ya di dalam kitab Al-Quran bahwa kalau diapa-apain nih ada bencana dan ganjaran gitu. Dan itu disebutkan maksiat. Nah, tadi udah disinggung juga sama Mas Umar. Maksiat di sini maksudnya apa, Mas Umar? Apakah maksiat di sini termasuk atau sifatnya adalah moralitas individu? Kalau kita baca ayat, misalkan ayat Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 dan 42, misalkan yang dimaksud dengan maksiat di sini adalah kerusakan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi. Dalam hal ini dilakukan di al-fasada fil barri wal bahr, yang kerusakan yang kemudian dilakukan oleh manusia di darat dan di laut. Nah, maksiat yang di sini kalau dalam pemahaman saya itu sebetulnya tidak
hanya terkait dengan moralitas individual, tetapi apa yang juga disebut sebagai moralitas atau katakanlah kemaksiatan yang terkait dengan struktur. Dalam hal ini, struktur ini adalah bagaimana misalkan orang-orang yang kemudian atau manusia-manusia yang punya kekuasaan, apakah itu kekuasaan politik atau kekuasaan ekonomi sebetulnya, itu justru ketika melakukan melakukan hal-hal yang terkait dengan kekuasaan mereka, itu justru merusak, baik itu merusak lingkungan, mengeksploitasi pekerja, atau kemudian mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan dampak-dampak lingkungannya. Nah, ini yang kemudian sering kali luput ketika kita memahami konsep maksiat ini. Nah, saya sebut di artikel saya di pada bencana dan maksiat misalkan. Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat-ayat ini sebetulnya terkait dengan bagaimana Allah itu menurunkan bencana ini karena perbuatan manusia. Misalkan tadi dalam ayat ada bencana yang terjadi dari atas. Dari atas ini kan artinya sesuatu yang kalau mengutip pendapat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan pendapat dari Imam Ibnu Abbas, bencana yang terjadi dari atas ini adalah yang terkait dengan pemimpin umat manusia. Nah, di ayat itu juga Allah menyebutkan bahwa bencana ini terjadi juga dari bawah, yaitu maksudnya dari orang-orang yang biasa. Artinya, yang namanya bencana itu terkait dengan maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuasaan dan punya kemampuan, yang itu disebut di ayat itu bencana dari atas. Dan kemudian itu juga mengakibatkan bencana atau kerugian kepada masyarakat yang ada di bawah. Nah, ini pemahaman tentang maksiat yang kemudian saya maksudkan dalam artikel saya itu. Oke. Di akhir-akhir ini gitu ya, banyak juga yang aku dengar di media atau bahkan di sosial media gitu, ada gempa atau ada banjir, itu ada tanah longsor, itu disebabkan oleh misalnya keberadaan teman-teman LGBT atau ragam seksual minoritas. Tapi sebenarnya nggak semata-mata begitu gitu ya, Mas Umar ya. Kalau menurut perspektif Mas Umar, justru ada aktivitas-aktivitas struktural yang justru merugikan gitu ya, eksploitatif dan lain-lain. Nah, menurut Mas Umar sendiri gimana sih? Maksudnya kenapa bisa terjadi kebiasaan ini gitu? Kenapa kemudian yang melakukan tadi kalau kata Mas Umar adalah orang-orang yang berkuasa gitu ya, orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang dominan. Tapi kita, publik tuh seakan-akan terhipnotis dengan narasi itu. Ya, kalau soal pembiasaan konsepsi maksiat ini mungkin dalam banyak hal saya melihatnya ada dua. Yang pertama adalah ini kita melihat moralitas itu sekedar sebagai moralitas yang sifatnya individual. Jadi moralitas yang sifatnya individual ini artinya kita melihat bahwa ajaran Islam itu hanya untuk individu, untuk manusia orang per orang. Ini tentu mungkin benar karena Al-Quran Islam itu diturunkan ke muka bumi ini sebetulnya dengan tujuan untuk kemudian sebagai individu kita bisa mempunyai jalan yang kemudian benar, jalan yang terang. Namun ini mengabaikan satu fakta lain bahwa dalam banyak hal yang namanya bencana itu tidak terjadi karena aktivitas individual saja, tetapi juga dalam banyak hal itu terjadi secara kolektif atau secara beramai-ramai. Salah satu contoh misalkan yang bisa kita lihat adalah dalam kasus misalkan banjir misalkan. Kalau dalam studi kebencanaan, kebetulan saya juga meneliti bencana beberapa tahun belakangan. Yang namanya banjir itu terjadi karena perencanaan yang tidak memperhatikan dampak-dampak lingkungan dan kemudian mengakibatkan ketika terjadi misalkan hujan misalkan atau terjadi misalkan perubahan cuaca, yang terjadi adalah resapan daerah resapan air itu tidak lagi bisa menampung air sehingga kemudian meluap. Nah, ini kan tidak pernah kita bicarakan ketika bicara tentang maksiat di dalam konteks kebencanaan.
Nah, ini terjadi bisa jadi ini argumen saya yang kedua adalah ini bisa jadi terjadi karena kita pemahaman keagamaan kita itu tidak melihat dampak yang real di lapangan. Bisa jadi karena juga pemahaman kita tentang agama itu terbatas hanya soal moralitas yang sifatnya individual tadi. Jadi kita tidak melihat masalah bencana alam itu sebagai proses kompleks interaksi antara lingkungan alam dengan proses manusia. Dan ini bisa jadi dalam beberapa hal karena juga dalam banyak hal proses-proses pembangunan misalkan itu punya kepentingan dibikin dengan kepentingan pemimpin tertentu misalkan orang-orang yang sifatnya tidak amanah yang kemudian seringkali ini tidak diketahui oleh publik. Bisa jadi karena mereka juga mengemasnya dengan agama. Nah, ini pemahaman tentang keagamaan yang sifatnya mungkin kita lihat setengah-setengah hanya mencakup masalah moralitas individual tanpa memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat dampaknya yang lebih luas. Nah, saya kira seperti itu, Mbak Acit. Nah, Mas Umar, aku juga penasaran nih, mungkin juga sekalian merespon asumsi publik gitu ya tentang atau asumsi masyarakat yang kebanyakan tentang moralitas individu. Nah, terus bagaimana kemudian menjawab misalnya bencana yang terjadi di negara-negara yang mayoritas bukan Islam gitu? Nah, ini menarik sebetulnya. Kalau kita lihat apakah bencana di negara-negara yang non-Islam itu juga tidak ada bencana. Saya kira juga tidak juga karena dalam banyak hal misalkan katakanlah saya sekarang berada di Australia misalkan untuk studi. Di Australia ini juga banyak sekali kerentanan yang terjadi akibat bencana. 2 tahun yang lalu ada bencana akibat misalkan kebakaran lahan atau kebakaran semak, bushfire istilahnya di sini. Nah, bencana kebakaran semak di Australia itu juga memakan korban, memakan lahan juga kan, banyak orang-orang yang kemudian kehilangan tempat tinggal. Nah, ini juga terjadi bencana dan alasannya itu bukan terjadi karena moralitas orang-orang. Misalkan orang-orang di Australia itu kemudian sering mungkin dia non muslim, dia sering mabuk-mabukan, ternyata juga punya dampak lingkungan yang tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Dan ini bukan terjadi karena moralitas individual mereka. Oh, ternyata kalau kita tanya pendapat ahli-ahli lingkungan, ahli-ahli perubahan iklim, atau ahli soal lahan di Australia, oh ini terjadi bisa jadi karena dalam banyak hal Australia negara yang sangat bergantung dengan pertambangan sehingga kemudian terjadi perubahan lingkungan akibat izin usaha pertambangan di Australia yang diberikan secara membabi buta. Nah, ini juga dalam banyak hal dikritik juga oleh tidak hanya oleh komunitas masyarakat Australia, tetapi juga komunitas Muslim Australia juga mengkritik itu. Nah, yang terjadi kalau kita ini kembali ke pemahaman kita soal maksiat struktural. Maksiat struktural ini terjadi bisa jadi secara universal. Ini terjadi ketika pembangunan yang dilakukan oleh manusia itu tidak mengindahkan dampak-dampak lingkungan yang ada. Nah, sehingga yang kemudian terjadi baik di Indonesia maupun di Australia itu sebetulnya sama, yaitu terjadi kerusakan di muka bumi yang dilakukan oleh akibat perbuatan tangan manusia. Dan ini sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 dan 42 tadi. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian ya ini tidak terkait dengan bencana yang terjadi entah di negara non-Islam dengan negara yang Muslim. Kalau ada kerentanan akibat bencana alam, konsekuensi logisnya adalah bisa terjadi bencana jika tidak dimitigasi dan jika tidak kita tidak mengantisipasinya dengan perencanaan yang tepat. Saya kira seperti itu. Oke. Jadi karena kita berada di bumi yang sama, di langit yang sama, di alam semesta yang sama, kerusakan yang dilakukan secara kolektif ini ada di mana bisa aja kena ke kita juga gitu ya, Mas Umar, maksudnya. Bahkan pandemi yang saat ini juga masih terjadi itu juga akibat dari keraskusan atau nggak bisa menghormatinya kita terhadap alam.
Nah, aku baca tulisannya Mas Umar dan dari situ Mas Umar juga bilang nih bahwa sebenarnya ada kisah kelompok Samud yang sebenarnya mirip-mirip nih udah ada di Al-Qur'an gitu, udah ngasih tahu dan udah gambarin. Bisa dijelasin ulang Mas Umar? Ya, nah, apa namanya, kisah kaum Samud ini sebetulnya cukup menarik karena kalau kita baca surah Al-A'raf ayat 74, misalkan, yang terjadi kepada kaum Samud, apa namanya, kaumnya Nabi Saleh dan kaum Ad juga, bukan hanya kaum Samud tetapi juga kaum Ad, yang mereka lakukan adalah membangun istana di tanah-tanah yang datar. Dan yang kedua adalah di ayat ini disebutkan dan memahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Nah, ini sebetulnya ada pesan yang kemudian tersembunyi di sini bahwa yang dilakukan oleh baik itu kaum Samud maupun kaum Ad misalkan di masa lampau adalah mereka melakukan pembangunan, tetapi pembangunannya itu terus-menerus menjurus alam sebetulnya. Nah, memahat gunung ini kan adalah kita menjadikan alam itu sebagai bahan material untuk kemudian bangunan yang sifatnya tinggi. Yang mana sebetulnya ketika kemudian gunung-gunung itu kemudian dipahat, terjadi kemudian kerentanan akibat misalkan tanah longsor misalkan, atau misalkan terjadi perubahan struktur tanah yang memungkinkan misalkan orang kemudian bisa jadi terjebak bencana. Nah, sehingga kemudian ketika kemudian terjadi bencana gempa bumi, yang terjadi adalah tidak ada pelindung untuk kemudian bagi masyarakatnya untuk kemudian bisa menyelamatkan diri. Ini juga salah satu bagian di mana kemudian ada potensi bencana yang kemudian dialami juga oleh masyarakat kaum Samud dan kaum Ad di masa lampau. Tetapi juga yang kemudian dilakukan oleh masyarakat di kaum Samud dan Ad adalah mereka terus-menerus membangun. Nah, diturunkan oleh Allah Nabi untuk kemudian mengingatkan mereka, dan mereka juga tidak sadar ya kemudian akhirnya mereka terjebak bencana. Ayat-ayat ini seringkali cerita bukan hanya ayat, cerita tentang kaum Samud dan kaum Ad misalkan itu seringkali dipahami sebatas sebagai moralitas individual. Padahal sebenarnya yang mereka lakukan, dan ini juga pesan dalam Al-Quran, itu juga soal bagaimana kita melakukan pembangunan. Nah, ini yang kemudian tidak banyak kita ulas, karena mungkin bisa jadi ketika kita mungkin khatib Jumat bicara tentang pembangunan di mimbar Jumat, mungkin salah satu jamaahnya adalah elit-elit pemerintah misalkan. Nah, mungkin juga dalam banyak hal ini juga membuat penafsiran ini tidak tersampaikan di mimbar-mimbar Jumat. Nah, sehingga ini yang terjadi adalah pemahaman tentang maksiat ini seringkali hanya dipahami sebatas sebagai moralitas individual. Padahal sebenarnya ada dimensi lain dalam ayat itu yang kemudian tidak banyak terungkap di depan publik. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kisah kaum Samud itu masih relevan hingga sekarang gitu ya di tengah agenda infrastruktur di mana-mana. Tapi aku penasaran jadinya Mas Umar, kalau gitu berarti kan udah tersirat sih sebenarnya dari jawaban-jawaban Mas Umar bahwa ulama atau ahli-ahli kita punya peran yang sangat penting gitu untuk merekonstruksi apa itu maksiat misalnya, dan apalagi di tengah bombardir narasi yang tadi Mas Umar juga udah bilang gitu ya, dikemas dengan agama sehingga kita terhipnotis, dan juga ilmuwan gitu. Nah, gimana nih Mas Umar menanggapi ini? Gimana menyeimbangkannya atau titik temunya gimana? Saya melihat misalkan saya sebagai peneliti bencana misalkan ya kita misalkan melakukan katakanlah wawancara misalkan atau kita melakukan penelitian yang sebenarnya terjadi adalah ketika terjadi bencana sebenarnya masyarakat lokal atau pemerintah itu bukannya tidak tahu bahwa akan ada bencana. Misal ada banyak hal yang terjadi. Misalkan saya ambil contoh
di di Gunung Sinabung. Saya pernah satu tim itu melakukan penelitian meskipun itu kolega saya yang kemudian wawancara, yang ditemukan adalah terjadi evakuasi, tetapi kemudian ada kesulitan untuk kemudian melakukan proses resettlement atau pemindahan penduduk secara permanen, sehingga kemudian banyak warga yang kemudian bisa jadi kembali ke ke tempat asal mereka untuk kemudian misalkan berladang, padahal itu adalah bagian wilayah yang sangat rentan dengan bencana. Itu juga terjadi misalkan di beberapa tempat lain di Merapi misalkan. Meskipun dalam banyak hal proses pembangunan di Merapi itu sedikit lebih maju. Nah, yang kemudian terjadi adalah ketika kita bicara dalam konteks bencana yang lebih luas ya. Bencana itu kan ada banyak macamnya. Tetapi kalau kita bicara dalam perspektif kebencanaan, misalkan tidak ada yang namanya istilahnya bencana alam. Yang ada ialah ada hazard atau bahaya yang kemudian karena masyarakat hidup di dalamnya itu melahirkan kerentanan atau vulnerability. Nah, bahaya dan kerentanan ini bisa berlipat ganda jika terjadi proses, entah itu proses pembangunan, entah itu kemudian penambahan pemukiman misalkan yang tidak mengindahkan bencana. Sehingga saya kira yang pertama kemudian kalau kita lihat peran ulama adalah meskipun ini sesuatu yang mungkin klasik ya, tapi peran ulama adalah mengingatkan bahwa penting bagi pengambil keputusan untuk kemudian melakukan pembangunan dengan memahami kerentanan bencana. Nah, ini yang penting, dan saya kira ulama di sini tidak hanya mereka yang belajar ilmu agama, tetapi juga mereka yang belajar geologi misalkan atau belajar studi bencana, itu juga penting perannya. Dan yang kedua adalah saya kira kalau kita melihat dalam konteks ini, ada banyak hal yang kemudian sebagai seorang muslim, misalkan kita bisa membaca ulang pesan-pesan yang kemudian ada dalam Al-Quran, dan kemudian kita mengkontekstualisasikan dengan apa yang terjadi di hari ini. Nah, ini saya kira menjadi penting bahwa ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak hanya membaca ayat-ayat yang sifatnya membaca secara qauliyah atau membaca ayat-ayat kata per kata, tetapi juga melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang terjadi di muka bumi. Itu ayat-ayat yang sifatnya kauniyah. Nah, sehingga kemudian sebagai seorang muslim kita juga dituntut untuk punya pengetahuan, bukan hanya pengetahuan keagamaan, tapi juga pemahaman tentang masyarakat dan alam. Saya kira ini yang menjadi refleksi kita bersama. Mas Umar, menurut observasi Mas Umar nih, seberapa optimis ada ulama-ulama yang kemudian punya perspektif yang progresif dan juga merasa bahwa ini penting gitu untuk mendekonstruksikan ataupun ngasih saran lah gitu ya ke pemerintah atau juga mengedukasi publik. Menurut Mas Umar, seberapa optimis Mas Umar? Kalau optimis saya agak mix ya, dalam artian sekarang mungkin sudah ada beberapa kelompok di beberapa ormas besar seperti di Nahdlatul Ulama misalkan ada Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam misalkan. Atau di Muhammadiyah ada kelompok hijau Muhammadiyah, dan ada juga Muhammadiyah juga sudah punya Muhammadiyah Disaster Management Center. NU juga menurunkan tim ketika terjadi bencana. Nah, saya optimis generasi-generasi muda yang berkecimpung dalam bidang kebencanaan ini sebenarnya punya pemahaman lapangan yang sangat bagus. Hanya saja, kadang-kadang ketika kita bicara misalkan dalam konteks pemahaman yang diberikan oleh mubalik kita, pemahaman yang ada itu tidak terkait langsung dengan apa yang terjadi di lapangan. Artinya ada semacam gap antara mereka yang berada di lapangan tahu realitas, memahami kondisi di masyarakat dan kondisi alam, para peneliti misalkan,
dan kemudian para ulama. Nah, ini saya kira akan sangat terkait dengan pemahaman keagamaan kita. Mungkin ya dalam waktu dekat saya tidak tahu apakah generasi para mubaligh kita atau orang-orang ulama-ulama kita itu bisa punya pemahaman yang komprehensif terhadap masalah kebencanaan, lingkungan dan alam. Tapi ya mudah-mudahan dalam 20-30 tahun lagi, misalkan generasi muda seperti Mbak Acit, saya dan teman-teman misalkan di FNKSDA dan MDMC dan KHM misalkan, itu sudah bisa mulai menggeser kelompok yang lebih tua. Nah, ini mungkin bisa terjadi perubahan. Meskipun mungkin saya kira itu perlu waktu. Yang paling penting adalah saya kira bagaimana menjaga agar pemahaman Islam yang sifatnya progresif ini tetap bisa bertahan. Nah, ini saya kira perlu konsistensi juga untuk kemudian para ulama atau para penstudi Islam untuk kemudian bisa proaktif dan terus kemudian belajar dan kemudian memproduksi pengetahuan agar pemahaman keagamaan kita bisa menjadi lebih progresif dan lebih bagus ke depannya. Terakhir, Mas Umar, ini itu yang cukup baru. Aku jadi ikut penasaran. Kalau teman-teman mau akses, mau belajar gitu ya, masalahnya tentang kebencanaan dalam perspektif Islam yang progresif, itu selain misalnya mungkin cari tahu di tim kerja NU sama Muhammadiyah tadi Mas Umar sebutin, kira-kira kanal mana lagi atau organisasi mana lagi yang mungkin bisa di approach gitu ya, atau bisa lihat tulisan Mas Umar di mana aja sih untuk lihat tafsir-tafsir yang lebih progresif gitu. Oke, sebenarnya ada Islam Bergerak misalkan yang dikelola oleh Gus Roy Murtado misalkan dan kawan-kawan yang juga saya kira cukup bagus untuk membangun pemahaman keagamaan yang sifatnya progresif. Kalau teman-teman Nadiin misalkan ada beberapa Gus muda seperti Gus Roy atau Gus Fayat misalkan yang punya perspektif progresif untuk memahami Islam. Di Muhammadiyah sudah ada misalkan tadi saya sebutkan misalkan ada KHM atau MDMC misalkan, tapi juga ada beberapa figur intelektual yang muda seperti Mas David Effendi misalkan atau teman-teman yang banyak bergelut di bencana alam dan menjadi relawan misalkan, saya kira mereka juga bisa dijadikan referensi. Nah, saya kira di banyak daerah ini sudah cukup banyak saya kira. Cuma mungkin beberapa teman mungkin dalam banyak hal masih belum berada di level pimpinan di organisasi masing-masing. Kalau tulisan saya sendiri, ya saya dulu nulis agak sering di Indo Progress sebulan sekali. Sekarang agak sedikit stagnan karena saya sedang persiapkan ujian doktoral. Tapi ya saya kira bukan hanya tulisan saya, ada tulisan lain di Indo Progress yang juga sudah cukup banyak. Misalkan dalam perspektif yang feminis, misalkan ada tulisan dari Mbak Kalis Mardiasi atau dari Mbak Laili Fitri misalkan yang juga memberikan kita perspektif Islam yang perspektif gendernya kuat. Nah, ini kan juga bisa jadi referensi untuk memahami Islam secara progresif. Gitu Mbak Acit. Sip, kalau gitu udah 30 menit lewat. Makasih banyak Mas Umar atas waktunya, ditunggu tulisannya. Semoga doktoralnya lancar. Amin. Ya. Terima kasih kepada Mas Umar yang telah meluangkan waktunya. Demikianlah wawancara Indo Progress TV kali ini. Saya Astrid Permata, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam.